Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel ya. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya kami akan membahas seputar pinjaman online ya, solusi pinjaman online di channel ini ya. Baik, langsung saja di sini Galbay Pinjol bisa gagal dapat kerja. Tak cuma ditagih debt kolektor lapangan. Kok bisa? Ini penjelasannya. Dikutip dari posko.co.id, apakah Anda seorang pencari kerja yang sering gagal lulus seleksi kerja? Apakah Anda pernah menerima pinjaman online pinjol dan mengalami gagal bayar? Ada beberapa faktor yang menyebabkan Anda gagal mendapatkan pekerjaan. Salah satunya pernah mengalami galbay pinjol ya. Ternyata resiko pinjol tidak hanya ditagih debt kolektor lapangan, namun juga berdampak pada pekerjaan. Bagaimana bisa galbay pinjol menyebabkan gagal mendapat pekerjaan ya? Sebelum mengetahuinya, simak penjelasan berikut. Gagal bayar pinjaman online galbay pinjol adalah salah satu kondisi debitur yang tidak mampu lagi membayar cicilan pinjaman dari pemberian pinjaman. Salah satu galbay pinjol adalah bisa ditolak saat melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Saat ini cukup banyak perusahaan yang menyeleksi calon pegawai dengan cara melihat riwayat pinjaman online melalui BI Checking atau SLIK OJK apakah lancar atau macet ya. Bukan tanpa alasan, calon pegawai yang memiliki riwayat kredit macet atau galbay akan memiliki dampak jangka panjang bagi perusahaan ya. Dikhawatirkan nama perusahaan akan turut terseret ketika pegawai bermasalah. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 PJOK 03/2020, informasi debitur terkait penilaian kredit dilaporkan oleh pelapor. Pelapor adalah pihak yang melakukan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kepada OJK. Informasi debitur adalah informasi mengenai debitur. Fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur, pinjaman online, dan atau informasi lain yang disajikan berdasarkan laporan debitur yang diterima oleh OJK dari pelapor. Pelapor diperbolehkan menggunakan informasi debitur yang diperoleh untuk hal berikut ini. Yang pertama, mendukung kelancaran proses pemberian fasilitas penyediaan dana berupa pinjaman online. Yang B, menerapkan manajemen risiko kredit atau pembiayaan. Misal, penggunaan informasi debitur untuk pemantauan debitur existing, pelaksanaan audit, serta penerapan strategi anti fraud. Namun tidak termasuk penyusunan daftar prospek list calon debitur dan cross-selling selain nasabah pelapor. Yang C, mengidentifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang, pelapor, lembaga lain bukan LJK. Misal penggunaan informasi debitur untuk kualitas terhadap satu debitur atau satu proyek yang sama sesuai peraturan perundang-undangan. Yang D, mendukung pengelolaan sumber daya manusia pada pelapor. Misal penggunaan informasi debitur untuk proses seleksi calon pegawai pelapor ya. Yang E, melakukan verifikasi untuk kerjasama pelapor dengan pihak ketiga debt kolektor lapangan. Misal penggunaan informasi debitur untuk seleksi rekanan agen, merchant maupun vendor pelapor ya. Melihat pada ketentuan poin D, jika dalam informasi debitur menunjukkan adanya kredit macet atau galbay, maka bisa berpengaruh dalam proses seleksi calon pegawai. Namun hal ini kemungkinan besar berlaku pada pinjol legal saja yang terdaftar dan diawasi OJK ya. Nah, sementara itu pada pinjol ilegal kecil kemungkinan ada laporan debitur galbay karena perusahaannya sendiri saja ilegal, tidak diawasi OJK. Oleh karena itu wajib bagi Anda melunasi pinjol dan jangan sampai mengalami galbay karena bisa membuat gagal mendapat pekerjaan. Semoga bermanfaat.